selesai. Nah, pada hari ini kami menegaskan bahwa persoalan di Desa Wadas belum selesai. Masih banyak dampak-dampak yang belum terselesaikan oleh Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang juga menandatangani izin penetapan lokasi bendungan Bener dan pertambangan di Desa Wadas. Bahwa dalam seminggu terakhir pihak kepolisian secara rutin melakukan teror dan intimidasi terhadap warga Desa Wadas berkaitan dengan rencana pertambangan di Desa Wadas. Kedatangan pihak kepolisian dengan membawa senjata lengkap sangat meresahkan dan membangkitkan kembali trauma warga, khususnya perempuan dan anak-anak. Konflik Wadas menjadi salah satu dosa Ganjar Pranowo selama ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jelang debat keempat Pilpres 2024, isu konflik Wadas kembali mencuat. Bukannya minder, justru kubu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud meminta agar isu konflik Wadas dibahas dalam debat. Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir bila konflik Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah dibahas dalam debat keempat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Diketahui, tema besar yang diangkat pada debat keempat yakni energi, sumber daya alam atau SDA, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Adapun saat konflik Wadas berlangsung, Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ada antisipasi topik Wadas akan dibahas nggak sih Mas? Ada sebenarnya dibahas. Maka tadi saya ceritakan ke kawan-kawan yang ada di ruangan ini bertanya tentang semen Rembang yang saya selesaikan, meskipun itu bukan program Pemprov. Wadas sama, yang itu saya selesaikan dan itu PSN karena kami dilatih bertanggung jawab, ya, dan selesai, insya Allah selesai. Ganjar menyampaikan rencana pembukaan penambangan batuan andesit di Desa Wadas adalah proyek strategis nasional atau PSN yang digulirkan pemerintah pusat. Namun, ia sebagai pejabat di pemerintah provinsi berusaha menyelesaikan konflik itu, salah satunya lewat pembayaran ganti rugi. Sejauh ini, masih sisa 3 orang yang tengah dalam proses ganti rugi. Menurut Ganjar, menyelesaikan konflik di daerah yang dipimpinnya adalah sebuah kewajiban. Dia bercerita, saat menyelesaikan konflik, pihaknya melakukan kerja sama tim untuk mengurus seluruh administrasi maupun pembayaran ganti rugi tersebut. Lebih jauh, Ganjar mengungkapkan konflik di Desa Wadas bukan satu-satunya masalah yang diselesaikan. Ganjar mengaku beberapa kali menolak proyek di Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat lingkungan, salah satunya rencana pembangunan tambang emas di Wonogiri. Sayangnya, hal itu tidak pernah menjadi cerita. Tahukah kalian bahwa saya pernah menolak semen yang ada di Kebumen? Saya tolak semen yang ada di Rembang, tapi bukan yang itu. Saya tolak tambang emas yang ada di Wonogiri. Kenapa Mas? Karena tidak memenuhi syarat lingkungan. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku tidak khawatir pasangan calon yang diusungnya Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal blunder jika isu konflik di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah dibahas dalam debat. Hasto mengatakan pembahasan konflik Desa Wadas justru akan menunjukkan bahwa Ganjar mampu menyelaraskan program nasional dengan warga setempat. Menurut Hasto, karena Ganjar menjabat sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, ia berusaha menyelesaikannya. Sebagai informasi, konflik Wadas adalah konflik yang terjadi antara pihak warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dengan pihak aparat kepolisian Indonesia yang sudah terjadi sejak 2019 sampai saat ini.
Terjadinya konflik ini dilatar belakangi penolakan Desa Wadas atas rencana pembukaan penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Sebab penambangan itu akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa. Pada 2022, bentrok terjadi antara aparat polisi dengan warga Wadas. Konon disebutkan bahwa ada sekitar 60 warga Wadas yang ditangkap pada saat itu. Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Hari ini kami LBH Yogyakarta bersama jaringan masyarakat sipil dan juga warga Wadas yang masih konsisten menolak rencana pertambangan melakukan konferensi pers di depan posko pemenangan Pak Ganjar Pranowo yang kemarin pada Rakernas di Makassar menyatakan bahwa persoalan di Wadas telah usai. Nah, pada hari ini kami menegaskan bahwa persoalan di Desa Wadas belum selesai. Masih banyak dampak-dampak yang belum terselesaikan oleh Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang juga menandatangani izin penetapan lokasi bendungan Bener dan pertambangan di Desa Wadas. Oke, perlu kami tegaskan bahwa dampak-dampak yang terjadi hari ini sudah terlihat. Yang pertama, ada perubahan rona lingkungan di Desa Wadas. Dampaknya terjadi longsor, ada pelumpuran, sulit untuk mengakses sumber air bersih. Selain itu, perlu kami tegaskan bahwa izin pertambangan di Desa Wadas itu ilegal, artinya dia tidak memiliki izin. Nah, hal ini dipertegaskan kemudian oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya juga mengatakan bahwa ya tambang di Wadas itu tanpa izin atau ilegal. Perlu diingat-ingat gitu, perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa hari ini masyarakat Wadas berikut juga dengan Ketua Gempa Dewa yang hari ini yang namanya Pak Sudiman itu belum sama sekali menyerahkan tanahnya. Nah, artinya statement Pak Ganjar itu soal sudah memberikan 11 miliar kepada Ketua Gempa Dewa itu bualan semata gitu, karena sampai hari ini Ketua Gempa Dewa itu masih bertahan dan tidak